Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, Pecatur Pos Ronda. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menayangkan salah satu rekor game terpanjang dalam sejarah kejuaraan catur dunia, yaitu yang mempertemukan antara Magnus Carlsen yang melawan Ian Nepomniachtchi. Di sini putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam oleh Ian. Ini adalah pertandingan pada turnamen FED World Chess Championship 2021. Langsung saja kita saksikan pertandingannya, dimulai dengan Magnus pion di D4, Queen Pawn Opening, direspon hitam dengan kuda di F6. Ini adalah Indian Defense atau pertahanan India. Kuda putih maju di F3 dan hitam pion di D5. Lanjut dengan pion di G3 dan dijawab hitam dengan pion di E6. Kita lanjut dengan gajah di G2 dan ini adalah fianchetto gajah. Hitam responnya dengan gajah ke E7 sekaligus persiapan untuk melakukan rokade pendek. Di sini pada langkah kelima putih melakukan rokade terlebih dahulu dan disusul hitam dengan rokade pendek. Pertandingan lanjut dengan pion di B3 sekaligus persiapan mendorong gajahnya maju sekaligus untuk fianchetto. Hitam responnya dengan pion di C5 menantang pion di D4. Maka dari itu di sini diterima Magnus langsung pion makan pion dan setelah itu pion dimakan gajah hitam. Pertandingan lanjut dengan pion di C4 mengajak pertukaran pion pusat hitam. Di sini diterima hitam, setelah itu direspon dengan menteri ke C2. Sekaligus Magnus tidak langsung memakan menteri hitam atau membutuhkan menteri untuk memenangkan pertandingan ini. Setelah itu lanjut dengan menteri hitam ke E7 mempertahankan dan dijawab dengan kuda ke D2 dan kuda di C6 pengembangan perwira kedua pemain, dan dilanjut baru pion dimakan kuda di C4. Pion hitam maju di B5 berusaha mengusir kuda putih. Dan di sini kuda menghindar ke E5 sekaligus menantang kuda hitam. Ian menolak pertukaran melainkan menggeser kudanya ke B4 mengancam menteri. Maka dari itu di sini menteri menghindar ke B2 dan setelah gajah ke B7 fianchetto, dilanjut pion putih maju di A3 mengusir kuda. Baru setelah ini kuda hitam ke C6 dan menempatkan diri pada pertarungan antar kuda. Namun di sini malahan Magnus Carlsen menarik kudanya ke D3 atau tidak terjadi pertukaran sekaligus mengancam pada gajah hitam. Baru setelah ini gajah mundur ke B6 menghindar dan dilanjut gajah putih ke5 memberikan pin pada kuda. Pertandingan lanjut dengan benteng ke D8 atau menempati titik kosong dari pertahanan putih. Maka dari itu gajah makan kuda di F6 dan direspon dengan pion. Dan di sini jika hitam merespon dengan menteri makan, maka dipastikan Magnus juga akan menyusul pertukaran antar menteri. Namun dari itu di sini direspon Ian dengan pion makan, maka dari itu tidak ada pertukaran menteri. Melanjutkan dengan benteng ke C1, dijawab hitam dengan kuda ke D4 mengajak pertukaran. Direspon putih dengan kuda makan kuda. Setelah kuda dimakan menteri sekaligus mengancam menteri. Di sini menteri menghindar ke A2 menempati titik pasif. Setelah itu gajah makan gajah atau tepatnya di bidak putih dan dimakan dengan raja. Setelah itu skak kembali dengan menteri di B7, dijawab putih dengan raja ke G1 dan setelah menteri ke E4 menempati titik center sekaligus ancaman pada pion di kemudian hari jika menteri menghindar. Putih melanjutkan dengan menteri ke C2 dan dijawab pion hitam ke A5, dilanjut benteng ke D1 dan raja hitam maju ke G7, dan di sini benteng ke D2 dengan tujuan mempertahankan pion maupun menggantikan posisi menteri. Dan setelah benteng ke C8, langkah kejutan yang dilakukan Magnus adalah dengan menteri makan benteng atau mengorbankan menterinya dengan akumulasi mendapatkan 2 benteng.
sekaligus nanti akan ada pertandingan 2 benteng dan 1 menteri. Sebenarnya ada opsi lain, kita mundur di sini, yaitu dengan menteri mundur ke D1 sekaligus mempersiapkan benteng. Namun apa jika ini responnya bisa jadi nanti gajah ke C3 dan misal dijawab dengan benteng ke C2, maka yang terjadi adalah permainan monoton atau kuatnya pertahanan hitam. Oke, di sini putih melanjutkan pertandingan dengan kita mundur, kita lanjutkan pertandingan. Jadi pilihan dari putih adalah dengan cara memakan benteng, setelah itu saling makan. Dan di sini posisi putih dengan 2 benteng yang akan melawan 1 menteri dari Ian Nepo. Oke, kita saksikan keseruannya dimulai setelah itu menteri ke D5 mengancam pada pion dan direspon putih dengan pion maju di B4 mengajak pertukaran, dan direspon hitam dengan pion di A4, dan di sini mengunci posisi pion dan diunggulkan hitam karena posisi pion putih di bidak hitam, yang artinya ancaman atau bisa datang ancaman dari gajah hitam. Maka dari itu setelah ini dilanjutkan pion maju di E6 mengusir gajah. Setelah gajah menghindar ke E5, direspon pion putih maju di H4. Pion hitam maju di H5 menahan serangan dari putih. Sebenarnya di sini ada opsi kita mundur selangkah, yaitu dengan menteri ke B3 dengan tujuan mengancam pion. Karena apa? Setelah itu pastinya putih akan merespon dengan kuda makan gajah, dan setelah dimakan dengan pion maka dilanjutkan benteng ke C7 dengan tujuan mendorong benteng. Setelah itu makan pion dan terjadi sekat. Oke, misal dengan setelah menteri makan, maka yang terjadi adalah benteng menumpuk. Misal terjadi sekat dan di sini raja menghindar dan dilanjutkan pion maju, maka benteng akan makan pion. Setelah raja menghindar, maka terjadi sekat dan di sini bisa menjadi kerugian dari hitam. Oke, maka dari itu kita kembali ke permainan. Setelah dipilih dengan pion maju di H5, dilanjutkan putih dengan raja ke H2 dan dijawab lagi dengan gajah ke B2 mengancam pion, dan direspon putih dengan benteng ke C5 ancaman pada menteri. Menteri merespon dengan mundur ke D6 dan dijawab dengan benteng ke D1. Di sini coba kita analisis dengan opsi, yaitu dengan benteng ke C2. Ini adalah salah satu saran yang diberikan komputer dengan sampai ke langkah 51 yang membuat keunggulan untuk putih. Setelah langkah ini, misal gajah langsung saja memakan pion dari putih, nanti direspon dengan kuda di F4, dan di sini ancaman pada menteri sekaligus ancaman pada pion. Setelah itu misal menteri makan pion, maka dilanjutkan benteng ke D7 dengan niatan kembali lagi yaitu menumpuk. Misal dengan menteri ke B1 direspon dengan benteng ke C7, raja turun ke G8, maka dilanjutkan dengan benteng kembali skak di langkah C8, ditutup dengan gajah, maka ditumpuk kembali benteng sekaligus persiapan makan gajah hitam. Menteri ke B4 mencoba melindungi. Setelah itu baru kita makan pionnya. Pion maju berusaha untuk jadi perwira. Setelah itu saling makan, dan di sini dimakan dengan menteri. Lanjut kuda sekat di F6, raja menghindar ke G7, maka kita makan saja menterinya. Di F8 otomatis raja akan makan, dan setelah kuda ke D7 sekat, di sini kuda berusaha akan mematikan langkah dari hitam yang akan menjadi perwira. Oke, kita saksikan ya. Setelah itu raja akan mendekat ke E7, kuda ke C5. Oke, raja ke D6
dan direspon dengan kuda ke B3, maka raja akan kembali mendekat ke D5, maka di sini pion kita dorong ke H5, dilanjutkan raja ke C4, maka kuda ke A1, baru setelah ini pion hitam maju ke B4, kita dorong kembali pion ke H6. Jika di sini pion hitam didorong ke B3, maka langsung saja kita makan dengan kuda, dan setelah raja makan, maka pion putih kita dorong. Jika di sini pion tetap didorong, maka posisinya akan terkena oleh putih setelah jadi perwira. Maka dari itu bisa dipastikan jika pilihannya langkah putih seperti tadi, bisa dimenangkan oleh putih. Oke, kita kembali ke teman-teman, tepatnya di langkah ke-32, yaitu di sini putih lebih memilih dengan benteng ke D1, dan dilanjutkan hitam dengan gajah makan pion di A3, dan dilanjutkan benteng makan, maka direspon hitam dengan menteri ke D7 sekaligus mengancam pada benteng. Benteng menghindar ke C5 dan dijawab dengan pion maju di E. Di sini sebenarnya hitam memiliki opsi lain, yaitu dengan tidak mendorong pionnya, yaitu melainkan dengan gajah makan. Di sini posisi putih tidak akan berani makan dengan kuda karena benteng bisa dimakan. Oke, maka dari itu di sini dipastikan bahwasanya hitam bisa unggul setelah pion ini susah terbendung nantinya. Jadi kita kembali. Di sini pilihannya adalah dengan pion maju di E5, dilanjutkan benteng ke C2, menteri ke D5, maka benteng ke D2, dilanjutkan menteri ke B3, benteng ke A2, pion maju di E4, baru di sini kuda ke C5, ancaman pada menteri, dan setelah menteri makan di B4, maka dilanjutkan dengan kuda makan di E4. Di sini sebenarnya opsinya adalah setelah kuda makan, jika di sini dimakan nantinya itu tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Di sini responnya adalah dengan menteri ke B3. Karena apa? Jika responnya adalah dengan benteng ke C2 mempertahankan kudanya, ini adalah langkah yang diberikan solusi atau dari komputer. Karena setelah itu misal raja ke H6, maka kita respon raja ke G2, baru setelah itu pion maju, maka kita respon dengan kuda makan, dan setelah menteri makan kuda, maka kita dorong benteng ke C3, menteri ke D1, kita lanjutkan dengan benteng makan, dan di sini posisi masih seimbang dengan 2 benteng dan 1 menteri. Oke, kita kembali ke pertandingan aslinya, yaitu setelah kuda maka dilanjutkan dengan menteri ke B3, benteng ke C2, gajah ke F8, kuda ke C5, menteri ke B5, maka kuda ke D3, pion didorong ke A3, kuda ke F4, dan menteri ke A5. Di sini ancaman juga bisa dilakukan dengan pion, dan setelah benteng ke A2 dilanjutkan gajah ke B4, benteng ke D1, dilanjutkan menteri ke A4, benteng ditumpuk di A1, gajah ke D6 mengancam kuda, dan raja geser ke G1, dilanjutkan menteri ke B3, maka setelah itu kuda ke E2 di langkah 49, dan setelah menteri ke D3, kuda ke D4, raja ke H7, dilanjutkan raja juga menghindar ke H2, dan di sini menteri ke E4. Di sini menteri juga bisa mengancam pion karena posisinya ada pin dari gajah hitam, dan respon mengejutkan yang dilakukan adalah dengan benteng makan. Di sini bisa saja gajah memakan, nanti akan kembali dimakan. Maka dari itu respon dari
hitam adalah dengan menteri makan pion di H4. Oke, kita mundur. Jika responnya adalah dengan gajah makan, maka yang terjadi adalah benteng akan makan, dan di sini posisi masih sebanding. Oke, kita kembali. Pilihannya adalah dengan menteri makan di H4, dilanjutkan raja ke G1, menteri ke E4, dan di sini benteng ke A4 menghindari ancaman dari gajah. Dan setelah itu gajah ke E5, ancaman pada kuda sekaligus pin pada benteng. Dan setelah kuda ke E2, dan di sini terjadi open pada menteri. Menteri menghindar ke C2, dijawab benteng ke A2. Dan setelah menteri ke B3, dijawab raja ke G2. Menteri ke D5 skak ditutup dengan pion di F3. Menteri ke D1 dan pion maju di F4, ancaman pada gajah. Gajah menghindar ke C7, raja ke F2, dan di sini gajah ke B6. Benteng kembali ke turun A1, ancaman pada menteri. Maka dari itu menteri menghindar ke B3, dijawab benteng ke E4, raja ke G7, benteng ke E8 sekaligus persiapan menumpuk benteng dan berusaha menyerang di sayap kanan putih. Dilanjutkan pion maju di F5, benteng ke A8, menteri ke B4, dan di sini benteng ke C8, gajah ke A5, dan direspon Magnus Carlsen dengan bentengnya ke C1. Di sini langkah bolak-balik yang dilakukan oleh Magnus Carlsen adalah berusaha untuk mempertahankan pertahanannya. Maka dari itu, karena memiliki dua benteng, dia berusaha menutup sekecil apapun serangan dari hitam. Oke, kita saksikan teman-teman, ini masih di langkah ke 66, berarti masih setengah jalan dari pertandingan kali ini, yang menjadikan rekor pertandingan terlama. Setelah gajah ke B6, benteng ke E5, ancaman pada pion, maka direspon dengan menteri ke B3, dijawab benteng kembali E8, menteri ke D5. Setelah benteng ke C8, dijawab menteri ke H1, benteng kembali turun ke C1, menteri kembali ke D5, dan setelah benteng ke B1, ancaman pada gajah. Gajah mundur ke A7, benteng ke E7 mengancam kembali gajah. Gajah ke C5, dan setelah benteng ke E5, di sini hitam responnya dengan menteri ke D3, benteng ke B7, baru setelah menteri ke C2, putih menjawabnya dengan ke B5, dan di sini ancaman pada gajah sekaligus ancaman pada pion. Direspon dengan gajah mundur ke A7, benteng ke A5, dan setelah gajah ke B6 mengancam benteng, benteng kembali ke B5, dan gajah ke A7. Langkah bolak-balik yang dilakukan oleh kedua pemain biasanya untuk memperpanjang pertandingan atau menambah waktu. Dan setelah itu baru langkah ke 78, benteng makan pion di F5, dan di sini posisi putih unggul dengan satu pion. Setelah menteri ke D3, dilanjutkan benteng makan pion. Ini adalah langkah menarik yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Oke, karena apa? Kita cari opsi. Di sini jika benteng lebih menghindar ke E5, yaitu mempertahankan pion yang diancam oleh putih, maka yang terjadi adalah gajah akan makan pion, dan setelah dimakan dengan benteng, maka benteng putih akan kena atau karena tidak ada backingan dari putih. Maka dari itu kita kembali. Di sini langkahnya adalah dengan benteng makan, dilanjutkan dengan raja. Setelah itu kita skak B7. Maka dari itu di sini pion masih solid dan hitam unggul dengan satu pion, atau tepatnya hitam hanya memiliki satu pion dan putih 3 pion. Setelah ini dipastikan bahwasanya gajah hitam akan terkena benteng. Setelah raja menghindar, benteng makan gajah di A7, menteri ke D5, benteng skak di A6, raja ke H7, benteng ke A1, raja ke G6, dan kuda ke D.
Oke, setelah menteri ke B7 direspon benteng ke A2 karena memiliki ancaman nanti jika dilakukan sekak dan sekaligus mengancam benteng. Dijawab dengan menteri ke H1, direspon Magnus dengan benteng ke A6, raja menghindar ke F7, di sini kuda ke F3, menteri ke B1, benteng ke D6, raja ke G7, benteng ke D5, ancaman pada pion, dan setelah sekak di A2 ditutup dengan benteng di D2, menteri ke B1 dan benteng ke E6. Dan di sini sangatlah solid pertahanan dari putih untuk mengamankan semua perwiranya yang berusaha mengamankan raja putih. Dan setelah menteri ke B6 direspon dengan benteng ke C2, dilanjutkan menteri ke B1, kuda ke D4 mengamankan benteng. Dijawab dengan menteri ke H1, benteng sekak di C7, raja ke F6, benteng ke C6, raja ke F7, kuda ke F3. Dan setelah menteri ke B1, di sini terjadi sekak dengan kuda di G5, raja menghindar ke G7, kuda ke E6, raja menghindar ke F7, kuda ke D4, menteri ke H1, ancaman sekak maupun ancaman pada benteng jika kuda menghindar. Dilanjutkan benteng sekak di C7, raja ke F6, kuda kembali ke F3, menteri ke B1, benteng ke D7. Setelah sekak, benteng kembali ditarik. Ini adalah pertandingan yang menuntut permainan harus sabar sekaligus menunggu kesalahan dari pemain lawan. Setelah menteri turun ke B1, kuda ke G1, menteri ke B4 dan benteng ke D1. Dilanjutkan menteri ke B3 mengejar benteng, benteng kembali sekak di D6, raja menghindar ke G7, benteng ke D4. Dan setelah sekak di B2 direspon dengan kuda di E2 menutup, menteri kembali ke B1, raja didorong di E4. Dan tepatnya di langkah ke 109, langkah yang biasanya kita lakukan sehari-hari kalau di pos ronda, yaitu langkah pion di E4, dilakukan Magnus Carlsen di langkah ke 109. Ini adalah langkah benteng kembali sekak di D7, raja ke G8, benteng ke D4, terjadi sekak, raja menghindar ke E3, pion didorong ke H4, ajak aduan. Di sini diterima Magnus dan sebelum dimakan oleh hitam dilakukan sekak dulu di H3. Dan setelah raja ke D2 maka pion putih dimakan di H4. Benteng turun ke D3, raja ke F8, benteng ke F3. Di sini terjadi sekak di D8, raja menghindar ke E3, menteri ke A5, dan setelah raja ke F2 dan terjadi sekak di A7 ditutup dengan benteng di E3. Dan di sini pertahanan luar biasa yang terjadi dengan pemain-pemain Magnus Carlsen atau perwira-perwira Magnus Carlsen. Dan setelah menteri ke D7, kuda ke G3, sekak di D2, raja naik ke F3, sekak di D1 ditutup dengan benteng di E2, menteri ke B3, raja ke G2, dan menteri ke B7. Di sini memberikan pin pada pion, dijawab dengan benteng ke D2. Dan setelah menteri ke B3 di langkah ke-24 dijawab dengan benteng ke D5, raja ke E7, sekak di E5, raja ke F7, disekak kembali di F5, lanjutkan raja ke E8, pion didorong ke E5. Setelah menteri ke A2 dijawab putih dengan raja naik ke H2 sekaligus persiapan mendorong pionnya kembali. Dan setelah menteri ke E8, Magnus majukan rajanya ke H4, dan di sini sekak di H6, kuda menutup ke H5, menteri ke H7, dan baru setelah itu pion didorong kembali ke E6. Perlahan Magnus Carlsen mendorong pionnya sampai ke langkah 32 ini di petak 6 hingga 2 petak lagi untuk menjadi perwira. Setelah menteri ke G6 dijawab dengan benteng ke F7.
sini pertanyaannya adalah kenapa menteri tidak memakan benteng. Oke, kita kembali mundur. Di sini sebenarnya menteri bisa memiliki opsi yaitu makan benteng, tapi jika itu terjadi, maka yang terjadi adalah ancaman skakster ya di sini di langkah ke 133. Karena apa? Jika itu terjadi, maka dipastikan di sini putih akan menang mudah oleh hitam. Oke, kita kembali mundur teman-teman. Di sini jawabannya adalah dengan menteri ke G6, setelah itu benteng ke F7, dilanjutkan raja menghindar ke D8. Oke, kita kembali selangkah. Di sini juga ada opsi yaitu pilihannya adalah dengan memakan pion. Oke, kita praktekkan dengan menteri makan pion di E6. Maka yang terjadi adalah putih akan melanjutkan lagi yaitu skakster di langkah ke 134. Setelah raja makan, maka dilanjutkan kuda makan, dan di sini raja makan, raja putih maju didorong. Setelah raja hitam mundur ke F7, maka kita raja ke F5. Dan rumusnya jika kita satu pion, pastikan raja ada di depan pion. Oke, maka dari itu di langkah ini kita kembali ke permainan awalnya. Pilihannya dari Ian adalah dengan raja ke D8. Setelah pion didorong kembali ke F5, menteri menghindar ke G1, dilanjutkan kuda ke G7. Tepatnya pada langkah ke-35 ini Ian Nepomniachtchi menyerah. Karena apa? Jika dilanjutkan pertandingannya, yaitu misal terjadi skak di H2, raja menghindar ke G5, kembali diskak di G3, raja ke F6, diskak di H4, raja menghindar ke G6, dan kembali diskak di G4, raja menghindar lagi ke H7, dan setelah diskak di H4, maka di sini posisi putih sudah tidak bisa disekak oleh hitam. Maka dari itu dipastikan di langkah ini dua pion akan menjadi perwira. Itu terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini sampai langkah ke 141, dan ini bisa dilanjutkan lagi sampai akhir biasanya kalau di pos ronda sampai siapa yang memenangkannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini yang super sangat lama. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini dan biar bisa menyaksikan konten-konten selanjutnya. Terima kasih.